guys, balik lagi di Bisik-Bisik, bincang-bincang asik. Balik lagi bareng aku Via. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik kenapa sih Gen Z seringkali menunjukkan sikap tantrum atau ledakan emosi yang intens. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka dan apa dampaknya bagi mereka sendiri dan orang di sekitarnya. Mari kita bahas lebih dalam ya. Nah, yang pertama, apa itu tantrum? Sebelum kita lanjut, mari kita bahas dulu apa yang disebut dengan tantrum. Tantrum seringkali identik dengan ledakan emosi yang tak terkendali, yang biasanya melibatkan rasa marah, frustasi, atau kesedihan yang berlebihan. Biasanya, tantrum ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bisa mengontrol perasaan atau situasi yang dihadapinya. Sekarang, kita lebih sering melihat fenomena tantrum terjadi pada anak-anak. Tapi, kenyataannya tantrum juga bisa terjadi pada orang dewasa, termasuk Gen Z. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi pada generasi muda kita? Yang kedua, penyebab kenapa Gen Z tantrum. Ada banyak faktor yang bisa memengaruhi mengapa Gen Z cenderung menunjukkan emosi yang lebih intens atau bahkan tantrum. Berikut beberapa penyebabnya. Yang pertama, kelelahan mental. Di era digital ini, Gen Z terus-menerus dibombardir oleh informasi baik itu berita, media sosial, atau tekanan sosial lainnya. Tidak jarang, mereka merasa kelelahan mental akibat terus-menerus berada dalam situasi yang penuh tekanan. Misalnya, perbandingan diri dengan orang lain di media sosial biasanya menyebabkan perasaan cemas yang akhirnya menjadi frustasi. Yang kedua, ekspektasi terlalu tinggi. Gen Z hidup dalam dunia yang serba cepat. Mereka sering merasa terbebani oleh ekspektasi tinggi, baik dari orang tua, teman, maupun diri sendiri. Tuntunan untuk sukses dengan cepat, memiliki penampilan sempurna, dan menjadi orang yang sempurna di dunia maya bisa memicu perasaan tak cukup baik yang akhirnya terwujud dalam bentuk tantrum. Yang ketiga, kurangnya kemampuan mengelola emosi. Pada usia muda, masih banyak Gen Z yang sedang belajar bagaimana cara mengelola emosi mereka. Belum semua orang muda memiliki keterampilan emosional yang baik untuk mengatasi rasa frustasi, kekecewaan, dan stres. Tantrum bisa jadi cara yang mereka kenal untuk melupakan perasaan yang berkumpul. Yang keempat, perubahan sosial dan politis. Gen Z hidup di tengah ketidakpastian baik dari sisi ekonomi atau politik maupun perubahan sosial yang cepat. Tuntunan untuk memahami dan mengatasi semua hal ini bisa menambah tekanan dalam hidup mereka. Ketika situasi tak berjalan sesuai harapan, mereka bisa merasa frustasi dan cenderung mengekspresikan emosi dengan cara yang kurang terkendali. Yang ketiga, dampak dari tantrum Gen Z. Lalu, apa dampak dari tantrum yang sering terjadi pada Gen Z? Tantrum bisa memberikan dampak positif dan negatif tergantung bagaimana seseorang menanggapinya. Nah, dampak negatifnya yang pertama, hubungan yang terpengaruh. Jika tantrum terus terjadi, hubungan dengan teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja bisa terganggu. Tantrum yang sering bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan tidak memahami perasaan yang mendasari ledakan emosi tersebut. Nah, dampak yang kedua, stres dan kesehatan mental. Tantrum yang tidak terkendali juga bisa terdampak buruk pada kesehatan mental. Mereka yang sering marah atau frustasi bisa merasa lebih tertekan dan dalam jangka panjang bisa mengarah pada gangguan kecemasan dan depresi. Nah, dampak yang ketiga, peluang yang hilang. Saat seseorang tidak bisa mengolah emosinya dengan baik, ia mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan atau mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Tantrum bisa menghalangi perkembangan personal maupun profesional mereka. Nah, selanjutnya dampak positifnya. Yang pertama, kesadaran diri. Tantrum juga bisa menjadi bentuk ekspresi yang menggambarkan perasaan mendalam yang perlu diperhatikan
Dalam beberapa kasus, tantrum mungkin membantu seseorang untuk menyadari masalah yang ada dan mencari solusi untuk mengatasinya. Dan yang kedua, peluang untuk belajar. Jika seseorang belajar dari reaksi emosional mereka, tantrum bisa menjadi titik awal untuk memperbaiki cara mengelola perasaan, sehingga bisa lebih siap menghadapi tekanan di masa depan. Yang keempat, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi tantrum? Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi tantrum terutama bagi Gen Z? Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Nah, yang pertama, mengasah kemampuan mengelola emosi. Salah satu cara baik untuk menghindari tantrum adalah dengan melatih diri untuk mengenali dan mengelola perasaan. Aktivitas seperti meditasi, journaling, atau bahkan berbicara dengan seorang terapis bisa membantu mengatasi emosi sebelum meledak. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung. Dukungan sosial sangat penting. Memiliki teman atau keluarga yang memahami perasaan dan memberi ruang untuk berdiskusi bisa mengurangi perasaan stres yang dapat memicu tantrum. Nah, yang ketiga, menerima ketidaksempurnaan. Menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana adalah kunci untuk mengurangi rasa frustasi. Mengubah cara berpikir untuk lebih fleksibel dan realistis bisa membantu Gen Z dalam menghadapi tantangan tanpa meluapkan emosi secara berlebihan. Itulah tadi pembahasan tentang kenapa Gen Z sering tantrum, penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana cara mengurangi fenomena ini. Semoga podcast kali ini bisa memberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita bisa mendukung Gen Z untuk lebih memahami dan mengelola emosi mereka. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!